Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai basic design consideration. Pertama, saya akan membahas tentang salah satu hal yang menjadi pertimbangan, yaitu driver. Hal yang saya akan bahas pada saat ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi perception reaction time seorang pengemudi. Salah satunya adalah usia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki peraturan mengenai batas umur minimum seorang dapat dianggap secara layak dapat mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu 17 tahun. Seperti salah satu contoh kasus yang akan saya bicarakan adalah tentang kecelakaan yang terjadi di perumahan Pakuan Indah. Kejadian tersebut bermula saat seorang pengemudi mobil berusaha untuk menghindari sebuah truk yang sedang melaju, kemudian menabrak seorang pengendara motor hingga meninggal dunia. Pengemudi mobil tersebut merupakan anak di bawah umur dengan usia 15 tahun. Disebutkan juga dalam laporan polisi bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut merupakan kesalahan dari pengemudi mobil yang tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Kemudian kami akan membahas tentang traffic control device. Di kasus ini di Jalan Kenjeran nomor 633, kita bisa melihat bahwa ada rambu larangan belok kanan yang tidak dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan mobil atau motor yang dapat bisa membahayakan dari pengguna jalan yang lain. Solusi dari permasalahan ini, kita bisa melakukan pemotongan satu pohon yang menghalangi rambu larangan belok kanan tersebut, atau kita juga bisa sesuai dengan pasal 6 ayat 4 KM 61/1993, kita juga bisa memberikan petunjuk pendahuluan pada awal sebelum titik larangan tersebut dimulai. Kemudian contoh yang benar dari rambu larangan yaitu seperti gambar berikut, di mana rambu larangan bisa terlihat dengan jelas dengan jarak yang cukup. Berikutnya saya akan membahas mengenai desain vehicle. Truk dengan muatan berlebih terguling di Banyumas, Jawa Tengah. Detik-detik kecelakaan ini terjadi di jalur utama kota Purwokerto menuju jalur Pansela. Video ini terlihat truk membawa muatan berlebih dan melebihi kapasitas. Diduga truk sudah tidak layak jalan. Truk mengalami kecelakaan tunggal dan sopir mengalami luka ringan. Dampak dari kelebihan muatan yaitu truk dapat membahayakan sang supir juga membahayakan pengguna jalan yang lain. Berikut saya akan membahas mengenai foto truk yang mengalami kelebihan muatan. Pada foto tersebut terlihat pada bagian belakang truk sudah tidak ada roda lagi yang mampu menopang bagian belakang yang terlihat beban besar berada di belakang truk. Next, berikut ini adalah contoh truk yang benar. Foto ini didapatkan melalui Google Maps di dekat pintu tol gerbang tol Dupak 3. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan muatan barang di truk sesuai dengan standarnya. Selain itu juga harus melakukan menimbang di jembatan timbang sebelum beroperasi di jalanan, serta selalu taat pada hukum yang berlaku, yakni di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia di pasal 8 dijelaskan bahwa berat muatan tidak boleh melebihi daya yang diangkut. Lalu yang selanjutnya adalah roadway. Kasus kali ini yang saya ambil adalah mobil Avanza putih yang masuk ke dalam sungai di Jalan Sungai Medokan, Sawah Timur. Diduga pengendara kesulitan dalam mengendalikan setir mobil sehingga setir mobil selalu mengarah ke kiri dan masuk ke dalam sungai. Selain itu, penyebab masuknya mobil ke dalam sungai adalah karena tidak ada pagar pembatas pada jalan di samping sungai, sehingga mobil masuk dan kecelakaan dalam sungai. Solusi yang dapat diberikan adalah memberi pagar pembatas sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2018 mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Pada pasal 13 ayat 2, yaitu pengaman sisi kiri atau sisi kanan harus diberi pagar pembatas yang berhubungan dengan jurang atau lereng atau dengan kedalaman lebih dari 3,5 meter. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.